Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur akan nikmat Allah yang luar biasa yang selalu terlimpah kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas, kita angkat adalah tentang teladan seorang pemuda di dalam berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Karena ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus kita taati di dunia ini?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Sampai 3 kali Rasul menjawab ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab abuka, ayahmu. Artinya seorang ibu itu harus kita taati, kita patuhi. Karena apa? Karena pengorbanan seorang ibu itu sangat luar biasa kepada seorang anaknya. Mulai mengandung 9 bulan 10 hari, menyusui 2 tahun, merawat, mendidik, memberi makan, sampai dewasa pun tetap seorang ibu itu mendampingi putranya. Maka ketika seorang pemuda pada zaman Rasulullah memberikan suatu teladan yang luar biasa kepada kita semua, yaitu seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia satu-satunya pemuda sahabat Rasul, tetapi selama hidupnya dia atau beliau belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Pada suatu ketika Uwais Al-Qarni ini yang tinggal di sebuah desa bernama Al-Qarni di negara zaman saat itu. Dia hidup hanya dengan seorang ibunya karena ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya sudah tua, sudah lumpuh, sakit-sakitan. Tapi ia dengan setia merawat, berbakti memenuhi apa yang menjadi permintaan ibunya. Sampai suatu saat ibunya itu meminta Uwais untuk mengantarkan pergi haji ke Mekah. Permintaan yang sangat berat bagi seorang pemuda miskin seperti Uwais Al-Qarni ini. Tapi dia seorang anak yang berbakti kepada ibunya, berusaha keras bagaimana mengabulkan permintaan yang sangat berat ini, tetapi sangat mulia, yaitu pergi haji ke Mekah. Maka sebagai latihannya dia membeli seekor anak lembu yang masih kecil. Dia angkat tiap hari, dia gendong naik turun gunung, sampai para tangganya itu berkata, "Ini Uwais sudah gila ini. Tiap hari pekerjaannya menggendong anak lembu." Sampai anak lembu itu semakin dewasa, semakin besar,
Beratnya semakin berat, tapi Uwais dengan enteng, dengan ringan dia menggendong anak lembu itu karena sudah terbiasa. Dan ketika musim haji tiba, maka Uwais Al-Qarni karena tidak punya kendaraan unta, tidak punya kuda, maka dia menggendong ibunya. Menggendong ibunya dari negeri Zaman, dari desa Al-Qarni menuju Mekah. Jarak yang ribuan kilometer, melewati padang pasir yang sangat luas, panas dan tandus. Bayangkan berapa bulan Uwais harus berjalan menggendong ibunya. Tetapi demi baktinya pada ibunya, ia rela melaksanakan perintah ibunya, permintaan ibunya. Sampailah berbulan-bulan Uwais dengan ibunya tiba di Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Ketika tawaf, Uwais berdoa pada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku ini." Mendengar doa Uwais, ibunya bertanya, "Ya Uwais, kenapa engkau tidak mohon ampun dosa-dosamu itu sendiri?" Uwais menjawab, "Cukup aku meminta ibu yang diampuni dosanya, karena ridho ibu adalah jaminan saya nanti masuk surga." Masya Allah. Seperti itulah akhlak seorang birrul walidain, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sampai akhirnya mereka pulang haji dan selamat sampai di rumah. Sampai di rumah, ibunya merasa sangat sayang, sangat ridho kepada Uwais. Sehingga penyakit Uwais yang sebelumnya adalah berpenyakit sopak, dia itu ketika masih kecil sampai pemuda itu kulitnya belang-belang putih itu, maka berkat doa ibunya, maka penyakit sopaknya itu tinggal kecil di telapak tangannya. Itu berkat doa seorang ibu yang ridho pada anaknya. Sampailah ketika Uwais ingin sekali bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena selama ini dia belum pernah sekalipun bertemu Rasulullah. Maka dia minta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota Madinah. Berjalan kaki dari Zaman ke Madinah bukan perkara mudah. Lewat tengah padang pasir yang sangat tandus, panas, kering, tidak ada air, tapi dia lakukan semua itu. Sampailah ketika Uwais merasa rindu pada Rasulullah SAW, dia ingin bertemu dengan Nabiullah Muhammad di kota Madinah. Ia rela berjalan kaki dari Zaman ke Madinah, ribuan kilometer di tengah padang pasir yang sangat tandus, kering dan panas. Ia tempuh demi berjumpa dengan uswah hasanah, teladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah Madinah, kebetulan saat itu Rasulullah dengan para sahabat sedang berperang jihad di jalan Allah. Yang ada di rumah hanya istri beliau. Beliau berucap, "Assalamualaikum." Aisyah menjawab, "Waalaikumsalam. Apakah saya bisa bertemu suami Anda, junjungan kami Rasulullah Muhammad SAW?" Aisyah menjawab, "Oh, Rasul sedang berperang di jalan Allah. Sampai kapan ya kira-kira?" Aisyah menjawab, "Biasanya 1-2 bulan beliau baru pulang dari berperang di jalan Allah." Maka bimbanglah saat itu Uwais Al-Qarni antara menunggu kedatangan Rasulullah dengan mempertimbangkan segera pulang ke Zaman, karena pasti dinanti ibunya yang sudah tua sendirian di rumah. Setelah ditimbang-timbang, maka Uwais pun berpamitan kepada Aisyah bahwa
Suatu saat nanti saya akan kembali ketika ada kesempatan, karena saya harus menunggu ibu saya di rumah yang sedang sakit. Bisa menjawab, silahkan. Kalau Ananda ataupun saudara ingin pulang demi ibu Anda yang sedang menunggu Anda di rumah, nanti akan saya berikan salam Anda untuk baginda Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai suatu saat Nabi pulang. Sebelum Aisyah menyampaikan salam, sudah berkata pada Aisyah, Aisyah, apakah tadi ada orang dengan ciri khas begini-begini datang ke sini? Iya Rasulullah. Ya, itu adalah namanya Uwais al-Qarni. Dia adalah salah satu penghuni surga. Rasul belum tahu, belum pernah melihat Uwais pun. Ya sudah diberitahu oleh Allah bahwa Uwais telah datang di rumahnya dan menunggu lama, tapi karena demi bakti ibunya ia rela pulang. Sampai waktu pun berlalu, ibunya Uwais pun sudah meninggal, dan kita Rasulullah wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar menjadi Khalifah yang kedua. Beliau ingat ketika Rasulullah pernah berkata pada beliau, ya Umar, nanti suatu saat kalau kamu bertemu orang yang bernama Uwais al-Qarni, berikan salamku padanya. Dia adalah penghuni langit, penghuni surga yang tertinggi. Ya Rasulullah, nanti pasti saya sampaikan salam Rasulullah kepada Uwais al-Qarni. Suatu saat ketika Khalifah Umar pergi ke pasar, dia mencari-cari orang yang bernama Uwais seperti apa. Sampai Rasul pun memberikan salam padanya. Dia mengatakan dia adalah penghuni surga, penghuni langit. Dia bertanya pada saudara-saudara kalian itu, tapi nggak ada satupun yang tahu Uwais itu seperti apa. Bayangannya dia, Uwais adalah orang yang kaya raya, yang terpandang, ya, yang memiliki pengaruh yang luas di negeri zaman. Sampai saat itu ada seorang kelompok pedagang dari zaman. Kemudian ada seorang pemuda, dia menuntun onta dari dagangan milik saudaranya itu. Dia bertanya, apakah ada yang bernama Uwais di sini? Loh, itu ada ya Khalifah. Itu yang menuntun onta paling belakang itu. Bayangan dia akan Uwais jauh dari yang ia bayangkan. Ternyata Uwais hanyalah seorang pemuda yang miskin, yang pendiam, yang pekerjaannya hanya menuntun onta. Maka dia menghampiri Uwais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Anda yang bernama Uwais al-Qarni? Benar. Coba saya akan melihat telapak tangan Anda. Betul, ketika telapak tangan itu dibuka, ada bekas luka, ya, bekas sakit sopak yang tinggal sedikit di telapak tangannya. Benar bahwa itu adalah Uwais al-Qarni. Maka dia memberikan salam Rasulullah. Kemudian Umar meminta doa kepada Uwais. Ya Uwais, doakan aku agar aku diampuni dan menjadi salah satu penghuni surga. Uwais menjawab, seharusnya Anda ya Khalifah yang mendoakan kamu. Tidak. Rasulullah sudah memberikan perintah kepada saya untuk meminta doa dari kamu, ya Uwais. Setelah itu Umar pun berjanji memberikan separuh hartanya untuk menopang kehidupan Uwais dan keluarganya. Tapi ia menolak. Sampai saat Uwais ini meninggal dunia, ketika belum ada orang datang, tiba-tiba ada ribuan orang yang tidak diketahui asalnya sudah memandikannya, sudah mengkafaninya, sudah menyolatkan, dan ribuan orang mengantarkannya ke makam atau ke kuburannya. Itulah
para malaikat dari langit yang turun, saking rindunya akan Uwais ketemu di surga, maka yang menyolatkan, yang memandikan, yang mengkafani sampai mau ngubur pun adalah para malaikat. Itulah cerita Uwais Al-Qarani, seorang pemuda miskin yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat berbakti mendambakan ridho dan juga keikhlasan seorang tua, terutama ibunya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi, memberikan manfaat teladan buat kita semua. Semoga yang sedikit memberi manfaat memberikan suatu pencerahan dan juga pelajaran buat kita semua. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.